NIM jaringan dengan judul skripsi Analisa Traffic Internet pada Jaringan Internet Kampus ITB Indonesia akan melakukan konfigurasi jaringan dari smartphone, dari hotspot HP ke dalam laptop. Perkenalkan, nama saya Destinda Sarilahia, NIM 2110017, jurusan Sistem Informasi. Nama saya Yasri Astari Zalupo dengan NIM 211000290. Nama saya Duti Murni Jebua, NIM 2110108. Nama saya Daniel Hia dengan NIM 2110128. Baiklah, kami akan melakukan konfigurasi jaringan dengan bantuan smartphone sebagai modem jaringan kami. Terima kasih. Akan mempraktekkan cara konfigurasi jaringan melalui hotspot HP ke aplikasi Winbox. Pertama-tama alat kami yang kami gunakan yaitu Mikrotik. Kemudian ada LAN, ada adaptor. Langkah selanjutnya itu kita langsung aja masuk ke tahap yaitu membuka Winbox, menu Winbox. Setelah kita masuk, kemudian kita klik IP address-nya ini, baru kita konekkan. Setelah kita connect, kita tunggu. Kemudian ini kita close dulu. Setelah itu ini adalah tampilan dari interface. Tampilan dari menu interface, kemudian ini kita namai jadi LAN, kemudian kita apply OK. Setelah kita apply OK, kemudian di WLAN 1 ini kita namai juga. Caranya kita checklist dulu, tujuannya agar nampak tulisan WLAN-nya. Kemudian ini kita namai dengan internet, kemudian kita apply OK. Setelah kita namai kedua Ether ini, kemudian kita masuk ke IP address. Kita masukkanlah IP address daripada si LAN. Setelah kita namai, kita masukkan IP address-nya, kemudian kita masuk ke menu wireless. Kemudian kita klik menu security profile, kita add. Setelah kita add, ini modenya ini kita ganti jadi dynamic cache. WP2K-nya kita checklist, kemudian kita masukkan password hotspot yang kita gunakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita apply OK kan. Setelah kita menamai ini, kita masuk ke menu interface. Kemudian kita klik WLAN 1 tadi. Setelah kita klik, kemudian kita scan, kita start. Kemudian kita cari nama hotspot yang kita hubungkan ke Mikrotik, yaitu saya menghubungkan Vivo Y17s. Kita klik ini 2 kali, kemudian kita konekkan. Setelah kita connect, kemudian otomatis internetnya akan terhubung. Ini kita ganti jadi profil 1, kita tunggu hasilnya sampai running. Nah, setelah running, kemudian kita masuk ke menu DHCP client. Kemudian kita add. Setelah kita add, ini jadi WLAN 1 internet. Kemudian kita apply, oke, kita tunggu dia sampai bound. Hasilnya sudah bound. Kemudian dia bound, kemudian kita masuk ke IP firewall. Kemudian menu NAT, baru kita add. Setelah itu generalnya ini kita ganti, yang di auto interface ini jadi internet. Kemudian actionnya ini jadi masquerade. Kemudian kita apply, baru oke kan. Kemudian kita ke menu IP DHCP server, kita perbesar dulu. Setelah itu kita klik DHCP setup, kemudian ini jadi LAN, baru kita next kan sampai sukses. Setelah sukses, kemudian kita ke menu control panel yaitu Windows R. Kita enable disable dulu. Setelah itu kita cekkan internetnya. Kita buka entah YouTube.
untuk mengecek internetnya. Kalau udah berhasil akan tampillah menu yang kita cari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Yusti. Oke, baik. Setelah jaringan yang kita buat sudah berhasil terkoneksi, sekarang kita akan membuat hotspot, di mana kita menggunakan hotspot virtual dengan cara kita masuk ke menu wireless. Setelah itu kita masuk ke WiFi interface. Di sini ada tanda add, kita add. Setelah itu kita pilih virtual. Nah, setelah virtual kita pastikan modenya jadi average. Setelah itu kita masuk ke general. Di sini kita menamai hotspot. Karena yang kita buat sekarang adalah hotspot, jadi kita buat namanya menjadi hotspot. Pilihan 2-nya jadi hotspot. Setelah itu kita ke wireless tadi, kita masukkan SSD-nya, di mana kita membuat nama hotspot yang kita buat. Contohnya PejuangNet. Setelah itu kita apply oke. Nah, setelah sudah ada hotspot virtual, kita langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bridge, kita add, lalu kita apply oke. Langsung kita ke port, kita add semua port yang terhubung mulai dari LAN. Apply oke. Dan kita add lagi jadi ether 2. Oke, sorry, kita bisa juga kasih hotspot ya yang baru kita buat tadi. Setelah itu ether 2 apply oke. Baru ether 3 apply oke. Baru ether 4 oke. Baik, setelah semuanya terbridge, kita langsung masuk ke IP DHCP server. Nah, di sini interface-nya error, kita hapus saja. Setelah itu kita masuk ke DHCP setup. Karena sudah kita bridge, LAN ini kita ganti jadi bridge. Oke. Kita next terus sampai dia sukses. Kemudian kita masuk ke menu queue. Di sini kita masuk ke metode simple queue, kita add. Di sini kita isi targetnya melalui yang ada datanya di control panel. Di control panel kita ambil datanya. Nah, di sini ada target kita 192.168.1254. Ini adalah IP target kita. Kemudian kita kembali ke winbox-nya, kita masukkan IP target kita tadi. Setelah itu kita batasi max limitnya. Untuk upload dan downloadnya kita kasih 10 M saja. Kemudian apply, lalu diokekan. Setelah itu kita pergi ke menu IP hotspot. Di IP hotspot kita akan mengisi user profile dan menu lainnya. Yang pertama kita isi user profile, kita add. Lalu user profile yang pertama itu kami mau buat yaitu tipe dosen. Kemudian di bagian ini kita buat seberapa banyak yang bisa masuk login sebagai dosen. Kami mau buat di sini 15. Kemudian di sini rate limitnya, seberapa besar rate limit untuk login sebagai dosen. Kami membuat 6M/5M. Kemudian tanda checklistnya dihilangkan. Lalu klik apply, lalu oke. Kemudian tipe yang kedua yaitu adalah staff.
Untuk staff sendiri kami buat loginnya 10 orang. Kemudian rate limitnya 4M/3M. Sama seperti tadi, kita hilangkan checklistnya, lalu apply, klik OK lagi. Tipe yang ketiga yaitu adalah mahasiswa. Di mahasiswa ini kami mau buat 100 orang yang bisa login sebagai mahasiswa. Kemudian rate limitnya hanya kami kasih sebesar 2M/2M juga. Kemudian kita hilangkan tanda checklistnya, kita klik apply, lalu OK. Setelah user profile terpenuhi, kemudian kita masuk ke user. Di user kita klik add. Di sini kita buat pemisalan Daniel. Di sini kita pilih passwordnya untuk simulasi yaitu 1. Kemudian di profile kita pilih Daniel tadi sebagai apa? Kita buat sini sebagai mahasiswa. Kemudian apply, lalu OK. Dan kita buat juga user yang lain. Contohnya kami buat Yasri. Yasri di sini kita buat passwordnya 1. Kemudian profilnya sebagai staff. Kemudian klik apply, lalu OK. Tipe yang ketiga yaitu kami membuat namanya Desti. Passwordnya 1. Dibuat profilnya sebagai dosen. Klik apply, lalu OK. Dan tipe yang terakhir yaitu tetap sebagai mahasiswa. Ya, kami buat namanya Tuti. Kemudian kita buat passwordnya 1. Kita buat sebagai mahasiswa. Setelah namanya sudah terbuat, langsung kita pergi ke server. Di server kita akan klik hotspot setup. Di sini kita arahkan ke bridge. Lalu next. Di sini kita masukkan DNS server Google. Kami masukkannya 8.8.8.8 dan untuk yang di bawahnya 8. Ini untuk DNS yang di bawah. Oke. Di DNS server kita masukkan DNS Google. Yang di bawah 8.8.8 dan yang di atas 8.8.8, yang di bawahnya 8.8.4.4. Kemudian next. Di sini kita buat karena kami mau buat PejuangNet, jadi kami buat DNS-nya PejuangNet juga. Setelah itu kita klik aja next. Nah, setupnya sudah sukses. Kemudian kita klik server profile. Di server profile kita klik yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita radiusnya kita checklist untuk menjangkau radiusnya supaya semakin lebar. Loginnya kita matikan juga centang di cookie. Lalu apply. Setelah itu OK. Nah, di sini sudah selesai kita untuk konfigurasi internetnya. Nanti kita hasilnya akan bisa cek melalui handphone atau perangkat Android lain atau yang pakai apapun yang berbasis internet untuk login di dalam aplikasinya. Dalam hal ini kami menggunakan handphone sebagai login di hotspot yang telah kami buat. Terima kasih. Salah satu contoh ketika kita masuk sebagai dosen. Tadi dosen Desti. Jadi kita buat passwordnya 1. Oke, loginnya sudah. Jadi handphone ini berhak menerima download dan uploadnya sebesar 6M/5M karena dia tadi masuk sebagai login sebagai user dosen, dan begitu juga sebagai user mahasiswa dan staff. Begitulah cara masuknya untuk mengakses internet yang telah kami buat. Terima kasih.